Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa, yang saya juga pernah melihat permainannya pada saat masih aktif sebagai pemain, dan pada saat saya menjadi komentator, pada saat Coach Nova menjadi pemain, wah, saya yang menjadi komentator saja takut melihat permainan Coach di atas lapangan. Ya kan, apalagi pemain. Ya kan, pemain mana yang bisa melewati? Sulit sekali pada saat itu. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Coach Nova Arianto. Siap, Bang. Ya, Siap. welcome to Bolang Bung Binder, Coach. Terima kasih, Bang Binder. Saya ingin berterima kasih kepada Coach yang telah meluangkan waktunya. Saya tahu Coach sangat sibuk. Ya, memang studio kita ini kecil, Coach, tapi hati kita besar. Oh, harus itu. Ya, harus. Dan saya dari awal, sejak tahun 1990 itu sudah mengikuti timnas. Ya kan, support habis-habisan timnas. Siap. Dan saya selalu mengedukasi netizen kita yang budiman dan bijak, ya kan? Iya, itu dia. Netizen plus 62, saya selalu edukasi. Betul. Mau timnas menang, imbang, atau kalah, ya, cinta kita, ya kan, Coach? Betul. Support kita, gak boleh kendor. Yes. Kalau kita mau mengkritik, itu wajar. Wajar. Kritikan juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang bersangkutan. Tapi gak boleh yang namanya menghina ataupun menghujat. Ya kan, Coach? Jadi teman-teman, di episode kali ini saya akan berbincang dengan Coach Nova beberapa topik ya. Yang pertama tentunya tentang pengalaman dari Coach Nova yang sudah menjadi asisten dari Coach Sintayong selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Tidak terasa loh 4 tahun ini. Dan saya masih ingat pada saat itu timnas kita pada saat melawan Vietnam setengah mati menangnya, Coach. Iya, betul. Tapi sekarang kalau melawan Vietnam kita sudah yakin akan menang. Iya kan? Bersyukur ya. Ya, jadi Coach, pertanyaan pertama saya, seperti apa pengalaman Coach sebagai asisten dari Sintayong selama kurang lebih tadi yang saya katakan 4 tahun terakhir, dan ilmu apa yang bisa Coach dapatkan, yang bisa Coach pakai dalam metode kepelatihan Coach di Timnas U17? Silakan, Coach. Yang pertama-tama saya merasa menjadi orang yang paling beruntung ya. Orang yang paling beruntung bisa belajar dengan pelatih sekaliber atau sehebat Coach Sin. Sekali lagi banyak ilmu yang saya dapat ya, dan sampai saat ini udah hampir 4 tahun, banyak pelajaran-pelajaran, banyak ilmu yang mungkin nggak saya dapat di kursus. Kalau di kursus kan kita udah juga belajar tentang pelatih, tapi mungkin secara pengalaman, secara ilmu itu yang mungkin orang lain nggak bisa dapat. Dan saya sangat bersyukur berada di posisi ini, dan ada beberapa poin-poin yang bisa saya bawa ke Timnas U17 sekarang, termasuk bagaimana Coach Sin pertama kali datang adalah membentuk mental pemain. Karena mental pemain menurut Coach Sin pertama kali dia datang ya, secara mental pemain Indonesia masih sangat jelek lah, sangat, kalau buruk nggak, sangat di bawah. Dan itu menjadi concern pertama Coach Sin saat dia tiba di Indonesia. Bagaimana Coach Sin membentuk mental pemain agar mempunyai mental yang tidak pantang menyerah, tidak mau kalah, dan semua itu yang Coach Sin buat. Dan bersyukurnya kita bisa lihat saat ini timnas kita mempunyai pemain-pemain yang secara mental cukup baik. Walaupun ada pemain diaspora, tapi saya lihat saat ini kan progresnya bisa kita lihat dari Rido, dari Egy, Witan yang mempunyai progres yang sangat luar biasa. Karena Rido menjadi pemain yang pertama kali bersama dengan Coach Sin. Waktu itu Coach Sin datang, kita langsung fokus dengan timnas U20 yang persiapan ke Piala Dunia. Kita tes di Bekasi, yang pemainnya sekarang masih ada ya Rido, Witan sama Witan, Hernando masih ada. Itu pemain-pemain yang saat ini masih bersama dengan Coach Sin, dan kita bisa lihat secara mental mereka sangat kuat sekali. Terutama yang kedua juga masalah disiplin ya. Itu menjadi yang saya bawa sampai sekarang di Timnas U17. Bagaimana saya membentuk pemain-pemain Timnas U17 yang mempunyai mental yang kuat, disiplin yang kuat, dan sangat memahami masalah taktikal. Dan itu yang saya banyak belajar dari Coach Sin, dan kita bersyukur Coach Sin bisa berada di Indonesia dan bisa memperbaiki timnas kita sehingga seperti saat ini. Sepakat, Coach. Saya selalu mengatakan bahwa Coach Sintayong adalah pelatih kelas dunia yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Karena
Dia membangun proses bukan dari nol, coach, tapi dari minus. Yeah. Dari minus. Saya masih ingat pada awal dia membuat TC itu, training camp itu, kan dia jujur pada saat itu, para pemain kita passingnya gak benar, fisiknya lemah. Walaupun banyak yang marah juga itu, ya kan? Ada beberapa orang yang saya kenal marah juga, tapi ya udahlah, itu kan hak masing-masing, ya kan? Tapi setelah itu dia panggil semua pemain-pemain muda, dan saya masih ingat dengan timnas yang muda loh, teman-teman. Pada saat itu timnas kita bisa lolos ke final Piala AFF yang main di Singapura. Itu sebuah terobosan yang tidak boleh kita lupa. Ini dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan seorang pelatih itu bukan penyulap dan juga bukanlah orang yang tidak akan membuat kesalahan. Itu wajar kalau pelatih ada membuat kesalahan. Bahkan Pep Guardiola nih Bang, ya timnya sudah kalah 4 kali berturut-turut. Dia bilang ya, memang ada kesalahan yang saya buat. Ada pemain saya juga yang salah. Itu wajar, tapi bukan berarti langsung kita menghina atau menghujat. Karena ada satu kekalahan, baru satu kekalahan di round 3 ini. Oke Coach, tadi Anda mengatakan soal timnas U17. Saya sebagai pengamat sudah puluhan tahun, saya agak kaget waktu Coach pada saat ingin seleksi pemain. Jujur nih ya, bukan karena Coach di sini kemudian saya memuji, enggak. Tadi juga sudah saya jelaskan offline ya. Saya kaget, kok Coach Nova Arianto mencari pemain yang posturnya itu, postur tinggi badannya itu minimal 175 cm. Loh kok ini kan tim muda nih, bisa dikatakan nih grassroots level lah ya, kan U16, U16 kan pada saat itu. Kok nyari pemain 175 cm? Terus gimana kalau pemainnya gak bagus tapi tinggi badannya sesuai? Tapi yang dicari untuk posisi kiper, back dan striker. Nah ini pemikiran seperti ini muncul dari mana Coach? Yang pertama-tama kita harus tahu dulu sebenarnya tujuannya timnas U17, timnas U20 kemana? Karena pastinya mereka akan bermuara di timnas senior. Dan saya bersyukur saya bisa bersama dengan timnas dari 2020 ya waktu Coach datang. Betul. Dari awal. Banyak apa sih sebenarnya kekurangan timnas kita saat ini. Betul, waktu itu kita lawan Australia kalau nggak salah di U20 waktu kita di Uzbekistan, di Tajikistan waktu itu. Postur menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting. Oke. Postur menjadi hal yang bukan berarti orang yang nggak punya postur tinggi nggak bisa main bola. Tapi ada 1-2 momen yang kita membutuhkan pemain-pemain yang berpostur tinggi. Sehingga itu yang menjadi pemikiran saya kenapa saat saya diberi kesempatan untuk memegang timnas U17, saya harus pikir dulu tujuannya saya bentuk timnas U17 ini untuk apa? Apakah untuk juara AFF atau untuk juara Piala Asia atau Piala Dunia, atau saya membentuk pemain untuk dia bisa sampai di timnas senior. Akhirnya kita banyak melakukan analisa, terutama masalah tinggi badan ya. Karena kalau kita estimasinya anak setiap tahunnya naik 1 tahun atau maksimal bisa 2 tahun, kalau dengan 175 nanti saat dia masuk di timnas senior kan umur dia udah di 20-21. Di atas 21 lah ya. 20 menjadi batas pemain tinggi badannya bisa naik. Betul. Kalau sekarang di timnas 16 kita 175 kan, kalau maksimal dia punya 1 tahunnya 2 cm, otomatis kalau kita 4 tahun kan berarti ada sekitar lebih. 8 cm 8 cm sekitar 8 cm. Di timnas senior dia bisa 183 dan harapannya itu yang saya buat. Kenapa 175? Biar nanti saat di timnas senior dia rata-rata bisa ada 183, 185, dan saya bersyukur sekarang ada yang tingginya 180. Kalau 180 kan kalau ditambah 8 cm aja udah 188. Jadi seenggaknya nanti di saat nanti mereka di usianya di 21, tinggi mereka udah standar kita di timnas senior bisa tinggi-tinggi ya. Karena kita lihat sekarang di pemain diaspora kita kan rata-rata tingginya 188, 188. Itu sangat membantu tim di saat kita melakukan duel bola atas dengan lawan. Dan itu mencapai kenapa saya buat secara tinggi 175 agar nanti saat di timnas senior rata-rata pemain kita secara tinggi bisa sesuai dengan standar yang kita punya. Walaupun kadang kita sulit Bang. Itu maksud saya gak gampang itu. Sulit, tapi saya buat kriteria kan harus 175, tapi memang ada beberapa poin yang kalau dia di bawah dia harus mempunyai skill individu yang lebih. Karena kita bisa lihat di timnas 17 ada Fandi Ahmad yang tingginya nggak nyampe 160. Tapi bagus ya. Ya makanya secara kualitas bagus ya dia bisa masuk. Tapi saya minta sih harapannya
saya bisa dapat pemain yang secara tinggi badan minimal 175. Oke, Coach, Anda kan melatih timnas U17. Yeah. Sebelumnya oke lah di Piala AFF kita agak menjadi juara, tapi kalau bagi saya sebetulnya tujuannya di U16 atau U17 itu kan sebetulnya ya bukan prestasi. Yeah. Ya, tapi bagaimana pemain itu bisa develop, seperti yang Coach katakan, dia naik, yeah. Jadi masuk sampai akhirnya ke timnas senior dan jam terbang. Terus di kualifikasi untuk ke Piala Asia U17. Ini drama lawan Australia ini, ya kan? Kalau saya memberikan edukasi kepada netizen saya, kalau saya melihat, Coach, karena itu saya persiapan mau siaran, kalau nggak salah Liga Inggris itu saya mau siaran, tapi saya nonton kan, lah kok, ini kok, kenapa ya kok? Kaget ya. Kok bolanya nggak mau ke sini, yang ini juga nggak mau ke, apa ini? Saya nggak nonton terus, apa ini? Wah, ini apa ada sandiwara atau apa nih? Ya kan saya bingung juga. Tapi terus saya kan nggak nonton full karena saya lagi mengemudi kan. Jadi saya sampai tuh nonton babak kedua. Besoknya setelah saya siaran Liga Inggris apa semua saya bangun. Oh ini biang keladinya ini si Australia ini kenapa nggak mau nyerang ke depan? Nggak, saya bukannya ingin membela gitu, Coach. Kenapa nggak mau nyerang ke depan? Kok main di belakang? Ya kalau pemain kita keluar ke sana kecolongan gimana? Iya kan, tapi Coach pengalamannya seperti apa? Gak bingung loh, kok ini jadi begini gitu? Ya, kalau saya boleh cerita mungkin dari awal Bang Binder, karena kalau saya ceritanya nanti di akhir pertandingan pasti banyak pro kontranya kan. Tapi memang setelah kita akan persiapan di kualifikasi, setelah drawing, kita akhirnya satu grup dengan Kuwait, Australia dan Kepulauan itu, Mariana Utara itu. Ya, akhirnya kita setelah menganalisa Australia, Kuwait akhirnya kita persiapkan tim, membentuk tim secara taktikal apa sih yang akan kita buat lawan Australia, lawan Kuwait. Dan itu udah saya persiapkan secara taktikal dari kita di Bali. Udah lama begitu? Iya, karena kita tahu kan, lawan kita Australia, secara skill individu mungkin kita kalah. Kan udah ketemu sebelumnya kan? Di AFF itu? Yes, lawan Kuwait, kita tahu dia tuan rumah. Dan akhirnya apa yang saya persiapkan dari formasi, dari cara main, itu yang sudah kita persiapkan dari Bali. Jauh hari lah ya? Jauh hari. Termasuk sampai di hari H, lawan Australia. Sebenarnya kita lolos terakhir atau pertandingan Australia sebenarnya menurut saya tidak begitu penting menurut saya. Yang saya sampaikan ke pemain adalah pertandingan lawan Kuwait. Pertandingan pertama itu. Lawan Kuwait itu sebenarnya menjadi kunci. Kalau di pertandingan Kuwait kita seri atau kalah, peluang kita nggak ada. Iya. Dan saya sampaikan ke Dr. Choi waktu itu ada sama dokter. Saya cuma sampaikan kepada tim medis bagaimana caranya semua pemain saya bisa main di lawan Kuwait. Setelah lawan Kuwait dia ada cedera, nggak bisa main lawan Australia, saya nggak ada masalah. Oh begitu, Coach? Karena kuncinya sebenarnya di Kuwait. Dan akhirnya bersyukurnya kita menang. Akhirnya peluang kita terbuka. Sampai di saat lawan Australia. Di sebelum pertandingan lawan Australia, kita banyak berhitung. Kita lihat di internet. Iya, kan ada itu. Klasmennya kan? Ya. Kita masih di urutan 7 kalau nggak salah. Masih di luar itu? Masih di luar. Tetapi kita masih menunggu hasil lain. Masih main. Tapi hitung-hitungan kami, dengan seri kita bisa lolos. Akhirnya berjalan pertandingan juga sama. Kalau kita Bung Winter mungkin mengulang lagi pertandingan dari babak pertama kan, secara game plan kita sama Bang. Kita defend, compact defend, dan kita lakukan counter. Itu memang yang sudah kita persiapkan dari Bali itu. Itu sudah kita persiapkan. Lawan Australia ini, khusus lawan Australia. Itu akhirnya yang kita buat dan kita bisa di babak pertama berapa kali sebenarnya kita punya peluang dengan cara itu. Dan itu faktanya. Itu faktanya. Jadi kita pertahankan sampai di babak pertama selesai. Masuk di ruang ganti, saya coba lihat, saya penasaran nih. Saya buka handphone. Pertandingan lain sudah selesai Bang. Poinnya 3-3-3. Kita 3 cuma kita juga kalah sisi gol. Ada 4-1 kalau tim 1 ada yang 4 ya. Lainnya 3-3-3. Kita juga 3 tapi sisi gol kalah. Tinggal satu pertandingan Qatar sama kita. Tinggal tunggu itu aja. Jadi di situ saya melihat seri kita lolos nih. Dan di ruang ganti saya sebenarnya dilemanya saya sampaikan ke pemain atau enggak nih. Takutnya kalau saya sampaikan ke pemain jadi terlalu fokus untuk defend.
Oh, kan jadi bumerang kan, Bang? Iya, betul. Kan kalau saya sampaikan kita seri lolos nih, takutnya pemain banyak defend. Tapi kalau nggak sampaikan, pemain terlalu menggebu-gebu juga. Itu menjadi, di ruang ganti saya sampaikan nggak. Akhirnya saya pikir saya sampaikan. Tapi saya sampaikan untuk pemain lebih antisipasi, lebih fokus. Iya, lebih fokus karena dengan setelah sampaikan pemain juga jadi, ayo deh kita seri lolos, semangat. Tapi secara game plan tetap sama. Saya minta pemain fokus, saat kita punya bola kita counter. Cuma di babak pertama ada peluang yang nggak cetak gol, saya minta di babak kedua kalau ada peluang ya kita harus bisa cetak. Harus maksimalkan. Jadi kita buat itu. Setelah masuk pertandingan sama, Bang. Situasinya di awal-awal babak kedua masih sama. Australia menyerang, kita counter. Australia menyerang, kita counter. Sampai kita dapat peluang Daniel Alfredo waktu itu. Akhirnya setelah kejadian itu menit ke-60 dia nggak menyerang. Iya, saya lihat justru menit 70. Ya, 60-70 lah. Waktu terakhiran itu, saya agak bingung kenapa ini Australia nggak mau keluar, tapi pemain kita juga ya udah nggak mau ambil resiko juga maju. Karena ada satu momen kita punya bola, kita mau coba buat seperti Australia. Tapi saya bilang kita harus menyerang. Akhirnya kita menyerang. Kita menyerang, tapi akhirnya Australia juga lakukan counter. Akhirnya berisiko kedua. Iya. Akhirnya saat bola dipegang sama Australia lagi, dia nggak menyerang. Nah, di situ saya gejolak di dalam, Bang. Apa yang harus saya putuskan ya? Apa yang harus saya ambil keputusannya? Karena apapun pemain di dalam pasti kalau saya bilang serang, dia pasti menyerang. Dan kalau Bang Binder tahu, pemain di dalam tuh udah ayo pressing. Udah pengen pressing. Tapi ya kenapa saya berpikir, seri aja kita lolos. Ya. Tapi di satu sisi pertandingan seperti ini jujur saya nggak suka. Iya. Tapi kan saya pernah punya pengalaman, mungkin Bang Mita pernah dengar saya bicara di EPA, saya pernah dapat situasi seperti itu, Bang. Kita seri lolos, lawannya kalau nggak salah Borneo, kalau nggak salah itu Coach Iwan. Iwan Setiawan. Mainnya kan dia deep counter. Dia biasanya mainnya agak defense ya. Ya, defense to counter. Tapi saya waktu itu Bayangkara posisinya di tim Australia lah. Kita lebih dominan. Ya, coach dulu Bayangkara U20. Ya. Akhirnya kalau saya passing aja, sebenarnya saya nggak rugi, Bang. Karena saya seri lolos. Tapi karena saya pikir, masa main bola kayak gitu sih? Udah, normal aja, nyerang aja. Akhirnya nyerang, kita kena counter kemasukan, Bang. Akhirnya kita kalah 1-0, kita nggak lolos. Akhirnya di situ saya berpikir, kalau Australia buat seperti itu, sisi positifnya dari kita apa? Iya, kita kan lolos. Betul. Jadi oke lah, selama game plan kita tetap bertahan untuk counter ya, selama Australia nggak menyerang kita tahan aja. Iya, betul. Yang penting dapat 1 poin itu dan lolos. Sisi positifnya kan seri aja kita lolos. Iya. Karena kalau takutnya kita pernah coba 1 kali pressing, dia langsung long, Bang. Dan hampir menciptakan peluang. Iya, peluang. Akhirnya dia nggak mau nyerang, ya udah. Akhirnya kita menunggu. Dan jujur di situ kita nggak ada komunikasi apapun dengan Australia, dengan apapun nggak ada sama sekali. Situasinya memang di pertandingan itu saya juga cukup surprise-nya kenapa Australia yang secara skill individu lebih kuat daripada kita bermain seperti itu. Tapi ya saya ambil sisi positifnya ya saya harus ambil itu. Iya. Karena saya dalam hati tuh udahlah, kalau Tuhan kasih saya lolos dengan cara seperti itu ya saya tahan malu saya, Bang. Wah, nggak apa-apa lah. Paling dihujat habis ini. Tapi seenggaknya kita lolos kan. Ya itu sedikit cerita kami waktu di Australia, dan semoga ya pro kontra pasti ada. Iya, itu biasa. Itu sih cerita awal dari kita. Iya, biasa. Tapi yang saya edukasi ke viewers kita juga harus melihat permainannya secara full. Jangan ikut-ikutan pada saat cuma lihat 20 menit. Karena 20 menit, saya hanya lihat 20 menit, kok begini ya. Tapi terus saya paginya kan bisa, sekarang kalau di aplikasi kan bisa nonton full yang TV yang siarin. Sebetulnya kita main bagus loh babak pertama kok. Sesuai game kecolongan juga mereka gitu. Artinya bukan ada setup, bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Itu yang paling penting. Oke, Coach, sebelum kita ke timnas senior, ini satu pertanyaan lagi nih, Coach. Karena kan saya selalu mengikuti ya timnas di semua level. Ada sekali Coach katakan setelah timnas U17 lawan India, kebetulan saya yang siaran itu. Kalau nggak salah kita menang 3-0 atau 3-1. Itu saya yang siaran. Bagus sekali mainnya. Di Bali itu. Di Bali. Bagus sekali mainnya, menang.
Tapi besoknya paginya pada saat saya buka media, saya kaget kok coach ada mengatakan beberapa pemain sudah mulai merasakan star syndrome loh. Ini kan timnas U17 kok masa sih ada yang merasakan star syndrome? Yeah. Terus gimana coach menangani hal seperti ini jika memang ada muncul star syndrome? Karena star syndrome ini sangat bahaya loh. Betul. Ya karena usia muda saya bilang masih labil kan. Iya betul, kok bisa ada yang merasa star syndrome? Kalau saya melihat dari latihan sih, dari gestur mereka setelah kembali dari AFF dengan euforia dan animo dari masyarakat yang mulai di TikTok itu membuat pemain mungkin merasa saya cukup sukses lah di timnas. Iya, dan sorry saya interupsi karena permainan timnas U17 bagus. U16 di AFF itu bagus, termasuk saya yang mengapresiasi. Berani main terbuka, menyerang, ya kan? Iya. Berjalannya waktu di latihan pemain mesti terlihat akhirnya nggak mau memaksa bang di latihan. Oh begitu. Jadi kelihatan ya udahlah capek, dia nggak mau paksa lagi. Beda seperti waktu kita persiapan di AFF. Dan itu yang saya membuat pemain saya merasa udah mulai star syndrome. Kalau itu menjadi bisa cepat bikin hancur pemain sih. Iya betul. Yang saya ingatkan termasuk di pertandingan lawan India juga kelihatan saat defense dia nggak mau ikut defense, saat menyerang dia mulai banyak show off sendiri. Itu yang membuat saya sedikit kecewa waktu itu. Saya tegur mereka dan ya bersyukurnya berjalannya waktu mereka kembali normal lagi. Kembali normal udah oke ya. Oke coach, sekarang kita ke timnas senior nih coach. Baru kemarin ya, yang saya belum membuat konten saya tentang berita ini. Baru kemarin saya baca berita dan mulai rame lah. Biasa sekarang apa saja tentang timnas rame ya kan? Apa aja rame. Tapi bagus, artinya timnas kita lagi dalam tren yang positif. Saya baca ada target dari PSSI agar timnas U17, U20 ya, dan juga senior lolos ke Piala Dunia. Ini baru pertama kali saya baca berita ini, karena sebelumnya seingat saya, mungkin saya salah, silakan coach koreksi. Timnas U17 itu ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia. Timnas U20 memang untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas senior adalah untuk masuk ke 100 besar peringkat FIFA dan minimal lolos ke round 4. Tapi sekarang targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, Anda sebagai pelatih dari Timnas U17, ini apa? Semacam beban atau justru memotivasi Anda untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia? Kalau saya menjadi motivasi ya buat saya masih ingat coach ini sampaikan ke saya. Kebetulan kita terakhir itu di Arab kalau nggak salah, itu ada Butisa. Butisa tanya ke coach ini, coach pesan apa nih ke anaknya nih? Karena anak didiknya saya, Pak. Oke. Dia habis ini mau ke kualifikasi, apa yang kasih pesan? Dia pesannya cuma satu. Cuma harus percaya. Kalau lu punya pikiran percaya lolos, pasti lolos. Artinya positive mindset. Yes. Tapi kalau udah berpikir, aduh nanti ini gimana, ini lolos nggak ya? Ini nggak, itu nggak akan lolos. Itu akhirnya yang saya bawa di kualifikasi. Dan itu saya hampir ini bang. Saya belajar itu dari coachin yang, lu harus percaya. Ini langsung dikatakan ke Anda? Iya, ada Butisa, sahabat saya. Jadi saya bilang, jadi saya harus percaya dengan pemain, harus percaya dengan siapapun kita lolos. Dan bersyukurnya kita lolos Piala Asia. Dan target yang diberikan PSSI saya bilang, itu wajar. Karena sekarang sepak bola kita mulai berprogres dengan baik. Dan memang untuk kita bisa meraih prestasi, prosesnya butuh proses yang panjang sih. Tapi dengan target yang diberikan PSSI, itu membuat saya lebih termotivasi dan saya tetap percaya kita harus lolos Piala Dunia. Yang U17 dengan lolos ke babak selanjutnya itu membuat kita udah lolos ke Piala Dunia dan ya itu menjadi motivasi dan bagaimana kita mempersiapkan tim bisa lebih baik lagi sih. Saya suka sekali tadi Anda mengatakan bahwa Coach Sintayong memberikan saran kepada Anda harus percaya karena itu gak gampang loh. Iya betul. Coach itu sangat gak gampang untuk develop positive mindset, itu susah. Kadang-kadang saya pun saya yang jalanin stres kok. Iya, karena kadang-kadang saya pun itu kan ada istri saya di belakang kamera, dia pun ketawa karena kadang-kadang saya pun bisa negative thinking. Iya pasti. Tapi kita harus percaya kita mampu dan jangan lupa berdoa. Oh iya itu. Doa itu sangat powerful, ya kan, sangat kuat. Betul. Jadi artinya Coach Sintayong juga punya positive mindset karena sekarang ini ada target juga bagi timnas
senior untuk lolos Piala Dunia. Betul. Saya masih ingat Coach Sintayong pernah mengatakan, saya nggak tahu nanti dia akan datang nggak kalau saya undang. Nggak tahu, iya kan? Tapi boleh dong, saya coba nanti saya undang, boleh dong. Boleh aja. Walaupun studionya kecil, tapi ngomongan kita harus daging semua. Iya. Saya masih ingat, dia pernah mengatakan pada saat itu waktu Piala Asia U23, waktu dari PSSI mengatakan, oke, target lolos dari fase grup. Dia mengatakan kita bisa kok sampai ke semifinal. Dan saya mengatakan kepada viewer saya, loh ini jangan main-main loh. Kalau pelatih seperti Sintayong udah mengatakan seperti ini, jangan kaget loh. Dia tidak pernah mengatakan ke Olimpiade, tapi dia mengatakan ke 4 besar. Dapat itu 4 besar. Hampir kita lolos Olimpiade. Oke lah, ada faktor ini, ada faktor itu ya. Tapi positif mindset ini yang saya lihat dari Sintayong. Nah, ini sekarang untuk timnas senior. Kan Anda juga sudah bergabung sekarang, karena kan sebelumnya Anda tidak ikut karena sibuk dengan U17 yang ke Bahrain dan juga China ya. Sekarang kita ada 2 pertandingan, Coach. Di bulan ini, ya saya nggak mau bicara tentang ngelawan Arab, karena harus fokus dulu ngelawan Jepang ini. Ngeri ini, Coach. Nggak, serius, ini benar-benar ngeri, Coach. Pasti, karena secara level kan kita jauh di bawah Jepang. Tapi saya bilang dengan pemain yang ada kita saat ini, kita harus punya, jadi Coach Sin bicara selalu punya pikiran positif, dan kita harus percaya kita bisa melewatin situasi ini. Dan saya yakin Coach Sin punya cara, punya taktik apapun yang akan diberikan Coach Sin, dan kita sebagai staff, sebagai pemain juga harus mensupport 100%, karena kalau Coach Sin sudah percaya dengan kita bisa keluar dari situasi ini, ya kita yakin tim ini bisa lolos. Ada kemungkinan untuk lolos lebih besar ya, Coach. Pasti. Jadi lawan Jepang ini dengan positif approach ya, pendekatan secara positif, tentu nanti tactical game plan. Sebetulnya targetnya seperti apa sih, Coach, untuk pertandingan lawan Jepang? Karena kan di antara netizen kita nih, ada yang mengatakan, ya udahlah, kalaupun kalah jangan kalah telak. Nah, saya juga bingung kenapa udah ngomong soal kalah ya. Ya, itu dia. Saya agak bingung juga, kan kita kan bermain di kandang kita sendiri, kenapa kita harus ngomong soal kalah? Pemain kita sekarang udah bagus-bagus kok. Ya, kalau bisa kita seri aja. Saya lebih kaget, kenapa kita harus mikirin seri? Kemampuan kita gak jelek juga, cuman kan tergantung sekarang dengan game plan kita. Nah, sebetulnya saya ingin menanyakan kepada Coach, realistisnya targetnya apa ini lawan Jepang? Secara realistis lah, kita berbicara dengan apa sekarang materi pemain yang kita punya, karena Ivar Jenner gak bisa main ya. Betul kan? Dan Misilgers gak bisa main. Kevin Dix mungkin main. Oke. Apa realistisnya? Kalau realistis, jujur Coach Sin pasti yang lebih sangat paham ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam atau saya yang sebagai di dalam dengan situasi pemain yang ada sekarang, memang selalu Coach Sin sampaikan, Bang. Jadi kita harus coba dulu. Yang pastinya kita akan coba, pastinya kita bisa menang. Tapi kita harus realistis dengan situasi sekarang, dengan kualitas pemain, walaupun secara kualitas ya nggak terlalu beda jauh ya, karena kita bisa lihat Jay main di Venezia, kipernya dia juga main di Parma. Jadi sebenarnya secara level udah hampir sama sih, Bang. Memang ada beberapa hal yang harus kita nilai secara realistis. Walaupun tadi Bang Bindu bilang jangan seri, jangan kalah, tapi kita akan coba untuk kita coba 3 poin. Tapi saya bilang dengan 1 poin melawan Jepang menjadi poin positif buat kita, Bang. Jelas. Setelah itu kita baru kita lawan Arab Saudi, dan semoga kita bisa 3 poin lawan Arab Saudi. Oke, Coach, yang saya ingin tanyakan lagi adalah tentang pemain-pemain keturunan Indonesia yang kita tahu mainnya di Eropa ya. Saya mengikuti permainan mereka di atas lapangan. Saya kan tidak pernah berada di sekitar mereka, ketemu pun saya gak pernah dengan mereka. Coach sebagai ya istilahnya orang dalam nih, ya kan? Anda melihat keseharian mereka seperti apa, attitude mereka off the field ya, bukan on the field seperti apa? Jujur semua mereka mempunyai attitude sangat baik ya, sangat baik, dan disiplin yang sangat-sangat kuat, terutama masalah mental, masalah kedisiplinan, itu yang bisa membuat sebenarnya menjadi transfer ilmu buat pemain kita. Dan saya bilang ada beberapa poin-poin mungkin di sini pernah disampaikan juga sama Pak Marji, masalah JIDS, masalah bagaimana di saat dia terlambat, dia akhirnya speak up ke depan dan bicara minta maaf. Terlambat kemana ini? Datang saat makan siang. Oh, sampai speak up untuk minta maaf? Iya, saat meeting si J minta waktu untuk bicara, dan dia sampaikan, saya minta maaf, dan itu yang harusnya tidak bisa terjadi sebagai pemain tim nasional. Oke. Dan dia menyadari itu salah, dan dia minta maaf, dan
harapannya itu tidak terjadi dengan pemain yang lainnya. Dan luar itu biasa. Saya pertama kali menemukan pemain yang bicara setelah dia membuat sebuah kesalahan, keterlambatan. Jadi dia tanggung jawabnya ya dia bicara ke depan. Itu menjadi, wih, ini pemain seperti ini, kalau kita semua pemain Indonesia seperti ini, kayaknya sepak bola Indonesia semakin berkembang. Jadi itu yang harusnya menjadi transfer ilmu dari pemain diaspora agar mereka bisa melihat yang bisa kita perbaikin di sepak bola Indonesia. Ya, oke, coach, ini terakhir. Ya, karena durasinya tuh anak saya udah angkat tuh kan, 30 menit ya kan. Dia juga pengen main-main nih hari ini ya. Oke, terus ini terakhir. Saya ada membaca beberapa hari terakhir coach ada buka akademi. Ya kan? Kalau akademi ini kan sebetulnya banyak juga coach di Indonesia, tapi coach punya keunggulan sebagai asisten pelatih seorang pelatih kelas dunia di Asia, Shin Tae-yong. Dan coach sudah punya pengalaman luar biasa melatih timnas U17 juga. Ya kan coach? Apa yang Anda ingin achieve dari akademi ini? Sebetulnya misinya ini, akademi ini kemana gitu? Maksudnya apakah develop pemain sih betul, develop pemain, ya kan? Tapi ini develop pemain untuk kemana gitu? Apakah memang akan dipakai kriteria-kriteria agar di masa depan bisa menjadi bagian dari timnas atau seperti apa, coach? Ya, yang pastinya dalam kita membuat visi misi sebuah akademi mungkin semuanya hampir sama sih. Kita tadi Bung Binder masalah mendevelop pemain itu pasti. Tapi sekali lagi saya bersyukur saya banyak belajar dari Coach Shin ya. Dari Coach Shin adalah apa sih sebenarnya kekurangan pemain Indonesia? Oh, masalah passing, masalah first touch, masalah pengambilan keputusan, dan itu yang saya coba akan perbaikin di akademi. Karena sekali lagi di sebuah akademi kan kita tidak membentuk sebuah tim menjadi juara kan. Tapi bagaimana kita membentuk individu pemain itu agar bisa lebih siap lagi mereka nanti di seniornya atau di timnas atau di klub profesional. Karena dalam akademi saya bilang saya membentuk bukan hanya tentang teknik, tentang skill Bang, tapi tentang bagaimana mengajarkan mereka tentang attitude, tentang respect dengan orang, tentang disiplin, dan sebenarnya itu yang kita berikan kepada pemain-pemain di akademi agar kedepannya mereka tuh benar-benar menjadi pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya yang bagus secara teknik tapi secara attitude jelek, secara respect sama orang jelek. Itu yang saya nggak mau Bang, karena tujuannya pasti sama sih, tujuannya mereka biar menjadi pemain sepak bola, tapi kita harus lebih detail lagi dalam membentuk sebuah pemain agar pemain itu bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Iya, dan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dan di sana nanti akan dilihat apakah bisa progres atau tidak ya. Oke, terima kasih banyak coach. Kita telah berbincang cukup lama, tapi sebelum kita menutup, saya selalu meminta narasumber saya untuk menyampaikan pesan-pesan ke netizen plus 62 kita yang budiman dan bijak. Silakan coach bisa memberikan pesannya, maksudnya message-nya seperti apa? Saya hanya berpesan kepada semua pecinta sepak bola ya, terus dukung tim nasional dengan positif, dengan memberikan support yang banyak, support agar tim nasional kita bisa lebih berprestasi. Dan saya minta tetap sabar, tetap ikuti prosesnya agar kedepannya kita bisa mendapatkan tim nasional yang kuat, tim nasional yang bisa berprestasi. Thank you coach. Pada saat saya tutup, coach harus ikutin saya nih. Ini slogannya, no hate, ikutin coach. No politik, only football, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you. Thank you Bang Binder.